semuanya, aku Baby, kembali lagi di JKT48 TV. Oke, sekarang kita lanjutin part 2-nya untuk Q&A adik-adik akademi kelas A generasi 6, 7, dan 8. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1-nya bisa ditonton dulu loh sebelum lanjutin video ini. Oke, kalau gitu langsung aja silakan adik-adik akademi. Q&A yang kedua dari Kak Riful. Hal apa yang membuat kamu betah saat di rumah aja? Sebenarnya sih yang pertama sih semua orang bakalan tahu. Karena rebahan. Apa ya? Rebahan is my life, kayak nggak ada yang bisa menandinginya. Selain rebahan itu lompat-lompat di kasur. Emang nggak jelas sih, cuman cobain aja sendiri, seru aja kok. Gitu. Terus ada lagi sama olahraga. Nah, olahraga itu sangat penting, jadi jangan lupa kalian yang di rumah aja juga ikut olahraga ya. Meskipun aku kalau berbahan, aku tidak semager itu. Jadi seperti itu. Pertanyaan dari Kak Eki. Kalau kamu disuruh memilih satu hal dalam diri kamu buat dipertahankan, itu apa? Kalau dari aku, yang mau aku pertahankan itu sifat berani aku. Sama kayak video perkenalan aku yang pertama, aku suka mencoba segala sesuatu. Yang ekstrim-ekstrim, yang beda dari yang lain, yang horor-horor juga aku suka. Yang penting jadi diri sendiri aja sih, dan mau berani. Dari Bunda Arandra, ceritain deh hal yang gak pernah orang ketahui tentangmu selama ini. Misalnya, Alma jago manjat pohon gitu. Terus, kebiasaan dari kecil apa yang gak hilang sampai sekarang? Jadi, hal yang orang gak ketahui tentang aku tuh suka tiba-tiba nanya pertanyaan yang gak jelas. Kayak misalnya, wah, lo cantik atau jelek? Nah, aku tuh serandom itu, kayak ngasih pertanyaan yang jawabannya udah pasti gitu, udah tahu. Terus kalau misalnya hal dari kecil yang gak hilang sampai sekarang, aku kalau mandi tuh suka bengong dulu. Kayak misalnya aku mandi 30 menit. Nah, 20 menitnya itu aku pakai buat bengong, 10 menitnya baru mandi beneran. Jawab pertanyaan dari Kak Raka. Pertanyaannya adalah, apa alasan kamu suka mata kuliah algoritma atau coding? Alasan aku sukanya karena coding. Karena menurut aku tuh pelajaran RPL tuh termasuk coding tuh seru. Nah, terus juga keren gitu kelihatannya. Udah gitu jarang gitu kan yang tapi sekarang sudah banyak, kalau dulu kan jarang kan. Terus kenapa ngambil mata kuliahnya jurusan itu coding gitu? Karena aku kan dari SMK kan, SMK aku juga yang khusus buat coding gitu. Jadi kalau aku ngambil mata kuliah yang lain itu sama aja, aku tuh mulai dari awal. Jadi aku pengennya tuh ngelanjutin aja, nggak usah mulai dari awal gitu. Pertanyaan kedua itu dari Kak Andrian. Kenapa kamu suka peliharaan ular? Padahal hewan yang jinak lainnya tuh banyak. Karena waktu dulu aku kecil itu ternyata aku itu alergi sama binatang yang berbulu, guys. Terus papaku yang udah backgroundnya itu dia pelihara reptil banyak, jadi dia kembali memelihara reptil untuk mainan anaknya kali ya. Terus aku kalau misalkan kayak ngeliat ular itu kayak ngeliat kayak ada naluri kekeluargaan gitu loh, kayak kayaknya dia keluarga gue. Apa karena aku ular kali ya? Pertanyaan kedua dari Inui. Pertanyaannya, jika kamu diberikan satu kesempatan dalam hal apapun, apa yang paling ingin kamu lakukan dan kenapa? Jawabannya, aku pingin buat melakukan hal yang aku sukai dengan ahli. Jadi suatu saat aku bisa sukses dengan kalian tersebut. Contohnya seperti sukses sebagai seorang seniman atau sebagai seorang pengusaha. Pertanyaan dari Kak Ina Kamon. Sebenarnya kamu suka nggak sih dipanggil ganteng? Tolong jawab dengan jujur. Sebenarnya aku suka dipanggil ganteng karena emang mencirikan ciri khas aku kan, yang tomboy. Tapi di lain sisi juga aku ngerasa kayak ya mungkin karena perempuan jadi ngerasa kurang pantas gitu loh dipanggil ganteng. Tapi aku nggak pernah keberatan sih sebenarnya dipanggil ganteng. It's okay.
pertanyaan kedua dari Kak Imade. Target kamu untuk tahun ini dan kedepannya apa? Jadi untuk tahun ini aku udah pasti mau naik ke tim. Terus yang kedua aku juga pengen masuk ke 32 besar. Kalau untuk kedepannya aku mau berkembang lebih daripada yang sebelumnya. Dan juga aku pengen banget suatu hari nanti membawa JKT48 untuk konser di GBK. Mohon bantuan dan dukungannya. Terima kasih. Dari Kak April. Pertanyaannya adalah akhir-akhir ini aku lagi suka lagu apa dan berapa kali diputar? Aku sebenarnya jarang ya dengerin lagu. Cuma belakangan ini aku lagi kangen banget nih sama Benteng sama Pajama. Jadi instead of dengerin lagu yang aneh-aneh semacamnya, jadi aku dengerin lagu JKT karena selain lagu JKT enak-enak itu bisa mengobati rasa kangen. Aku waktu itu aku ngulang-ngulang Boku no Tayo terus si M16-nya itu aku pernah ya sambil nangis, sambil tiduran dengerin lagu itu sambil nangis, so kayak udahlah itu udah paling mantap. Pertanyaan aku dapat dari Kak Ardan. Kak Ardan nanya, kenapa Jesslyn milih jurusan TI dan kalau boleh tahu dulu SMA atau SMK? Dulu aku itu SMA jurusan IPA. Kenapa ambil jurusan TI? Karena aku tuh milih sesuai cita-cita aku. Jadi dulu tuh aku mau jadi hacker. Iya, terus karena menurut aku TI itu mendukung cita-cita aku, jadi ya udah aku ambil TI. Aku di sini ingin menjawab pertanyaan dari Kak Asmet. Apa yang ingin kamu raih selama berada di JKT48 ini? Yang ingin aku raih itu aku ingin seperti kakak-kakak senior aku yang bisa jago dance, jago nyanyi, jago MC, terus juga acting. Dan aku ingin mencoba Sanbatsu dan termotivasi menjadi center. Terima kasih. Yang kedua dari Kak Zikri SMP. Kenapa kamu memiliki impian memiliki istana? Sebenarnya sih pengen aja, soalnya kan istana tuh gede, lebar gitu kan. Jadi kita tuh bisa lari-lari kemana-mana gitu kan. Terus kalau mau jogging senam sehat gitu kita bisa nggak usah keluar lagi gitu. Terus kenapa sih sering dipanggil Lord Nunu? Sebenarnya nggak tahu. Cuman waktu itu aku lihat Twitter kan, terus mentionnya itu banyak manggil aku Lord Nunu gitu. Terus habis itu ya teman-teman aku pada ikutan manggil aku Lord Nunu deh. Jadi ya gitulah ceritanya. Pertanyaan kedua dari Kak Pandu. Gimana sih menjaga mood saat di panggung biar bisa bawain MC lucu dan menghibur? Kalau menurut aku kita harus menikmati suasana biar mood kita tuh jadi naik dan kita jadi lebih enjoy lagi. Dan yang paling utama adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab kalau misalnya kita tuh di sini untuk menghibur kalian gitu. Terima kasih. Pertanyaan dari Kak Eko, siapa sih musisi yang kau mau bisa diajak kolaborasi bareng gitu? Sebenarnya sih kayak ada beberapa gitu, cuman entah kenapa sekarang kok kayak lagi suka banget sama Naif. Jadi pengen aja gitu, apalagi setiap aku nonton Naif itu, yang nonton mereka tuh pasti juga ikutan nyanyi, karena emang lagu mereka kan enak-enak dan sing along gitu kan. Jadi aku ngebayangin aja kalau misalnya aku sepanggung sama mereka, terus yang nonton juga pada ikutan nyanyi, pasti rasanya keren dan seneng banget. Jadi siapa tahu bisa kan. Dari Gel, kamu lebih suka olahraga atau main musik? Aku lebih suka olahraga karena olahraga bisa membuat badan kita fit. Selanjutnya dari Kak Andreas Adianto Official. Pertanyaannya itu, dalam setiap penampilanmu, lagu apa yang kamu suka dan yang bikin kamu semangat? Jadi aku suka lagu Shonichi karena kalian tahu kan, aku tuh buat Shonichi itu susah banget, bener-bener harus usaha keras banget dan menunggu yang waktu yang lama. Jadi kayak so fun. Dari Kak Suni Iru. Penyanyi favorit kamu siapa? Dari Indonesia atau mancanegara? Penyanyi favorit aku dari Indonesia ada, dari mancanegara juga ada. Kalau dari Indonesia, Kak Siska, kalau dari mancanegara, Ariana Grande. Yang kedua, dari akun tugas, kalau subunit JKT48 band aktif kembali dan kamu tergabung, instrumen musik apa yang ingin kau mainkan? Dan kamu mau bawain lagu apa? Wah, aku suka hal baru. Jadi aku pengen main instrumen musik yaitu drum.
Aku suka banget mukul-mukul, kayak gampang gitu loh, kayak kelihatannya mukul-mukul tuh seru gitu gak sih? Terus mau bawain lagu apa? Yang pasti lagu-lagu JKT48 kan. Pertanyaan yang kedua dari Kak Ahmad. Nah, akhir-akhir ini kamu sering masak ya? Lihat resepnya dari mana? Atau suka nonton acara masak? Aku tuh sukanya nonton food vlogger sih. Terus kalau buat resep-resepnya aku suka nyari di internet, video-video gitu, biar lebih kelihatan gitu kan hasilnya. Tapi kadang aku juga suka nanya ke mama aku, dan juga kadang pakai bahan yang ada aja di rumah. From Kak Aaron, kapan momen tersedih dan paling bahagia selama kamu di JKT48? Salam buat Michi yang selalu setia menemani. Kalau momen paling sedih sama bahagia selama aku di JKT48 itu pas lagi siapin Shonichi Boku no Tayo. Karena kenapa ya, bahagianya itu aku bisa ikut Shonichi bareng 15 member akademi yang lain, ya senang aja, terus bangga gitu loh sama diri aku sendiri, ya aku bisa gitu loh. Kalau sedihnya itu pasti ada gitu loh. Jadi kadang sedihnya itu bisa juga buat pelajaran buat aku sama member akademi juga yang lain gitu. Karena di setiap perjalanan seseorang sedih itu pasti selalu ada gitu. Jadi ya buat pelajaran aja. Dari Aristio, lebih suka style rambut panjang atau rambut bondol sih? Apa alasannya? Jadi aku lebih suka rambut bondol. Bondol itu pendek ya, kalau yang nggak tahu. Karena aku tuh orangnya gampang gerahan, dan juga kalau rambut pendek itu kan lebih hemat sampo. Sekarang aku bakal jawab pertanyaan dari Kak BMMZZZ. Jadi pertanyaannya adalah, buat Fioni, ketakutan terbesar kamu itu apa? Ketakutan terbesar aku itu cuaca buruk. Misalnya aku lagi di rumah, terus aku buka jendela, itu lagi hujan, terus anginnya kencang, sampai pohon tuh gini-gini, terus ada banyak petir, tuh aku bener-bener takut dan aku langsung lari ke kamar. Bener-bener lari ke kamar, terus aku bakal tarik selimut, sembunyi, terus aku denger lagu pakai earphone sampai hujannya selesai. Bener aku diem aja nggak ngapa-ngapain, karena aku setakut itu, nggak tahu kenapa ya. Jadi di sini aku bakalan menjawab pertanyaan dari Kak Ardian Elia. Ara lebih suka menari, bernyanyi, atau main game? Jawabannya menari, karena aku dari sekolah dasar itu lebih memilih sebagai seorang tari tradisional. Lalu SMP aku jadi ikutan anak dance cover gitu. Dan sebenarnya salah satu alasannya juga aku jarang olahraga sih. Jadi kayak dance itu menjadikan salah satu olahraga yang sebagai hobi aku, karena aku nggak bisa olahraga berat-berat gitu loh, karena lemah orangnya, nggak lemah hatinya maksudnya. Gak lucu ya. Pertanyaan kedua dari Kak Felinawe. Selain suka main ukulele, kamu tertarik untuk belajar alat musik apa lagi? Jadi dari kecil aku pengen banget bisa main piano. Jadi waktu SD SMP gitu aku main keyboard di rumah, terus aku otodidak belajar setiap hari sampai akhirnya aku bisa satu lagu, yaitu lagu Canon. Sama lagu Flashlight. Jadi waktu musikalisasi puisi itu aku iringin pakai lagu Flashlight. Yeay! Terima kasih. Dari Kak Miss, gimana proses main gitarnya? Proses main gitar aku udah suka main gitar dari kelas 4 SD itu aku les sampai kelas 2 SMP. Terus walaupun aku udah gak les, cuman aku masih tetap suka main gitar sih. Terus katanya juga aku ditunggu konten bikin kue lagi atau main gitar ya. Oke, nanti aku buat. Kalian kasih tau aku buat kue apa. Yeay, selesai juga part 2-nya. Gimana? Seru kan? Nah, itu tadi adalah Q&A untuk generasi 678 dari Akademi Kelas A. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian. Dadah!